قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat, segar, bugar, tegar dan sabar. Walaupun katanya corona sudah mulai memudar, tapi penyakit lain masih menyebar. Semoga kita semuanya selamat sehingga tidak tertular dan terpapar. Salam dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada Nabiuna wa qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana munkar, mana salah dan mana yang benar. Bapak Ibu hadirin, ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menggantikan Ustadz yang sedang berhalangan karena beliau sedang ada acara dan agenda di luar. Dan mudah-mudahan saya sebagai pengganti tidak mengecewakan dari beban aslinya. Ya. Tadi malam saya dihubungi Pak Anton, diminta untuk menggantikan beliau. Walaupun saya harus dari sini harus segera pergi kembali, tapi saya sempatkan mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi kita semua. Karena ini pengganti maka temanya bebas. Dan saya sampaikan kemarin adalah bagaimana kalau saya mengupas sedikit salah satu hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tadi barusan dibacakan. Kalau sekedar dibaca barangkali mungkin kurang luas penjelasannya, maka saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan walaupun mungkin belum tentu memuaskan. Dan kali ini saya akan sampaikan tema tentang al-istiqomah yang tercantum dalam bab ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya yang disebut sebagai Nuzhatul Muttaqin. Itulah penjelasan atau syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun ada kitab lain penjelasan Riyadhus Shalihin namanya Nailul Awtar dan banyak lagi yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan ambil satu hadis dari bab yang ke-7 itu tentang al-istiqomah. Dan hadis ini cukup singkat tetapi padat dan isinya berbobot dan berkualitas. Sekalipun kata-kata ini barangkali tidak panjang tapi maknanya dalam. Itu saya bacakan saja hadisnya. An Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'daka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah padaku, informasikanlah padaku, sampaikanlah padaku satu ucapan yang tidak mungkin saya tanyakan ucapan ini atau pernyataan ini kecuali hanya padamu setelah engkau wafat." Artinya pertanyaan ini tidak mungkin disampaikan kepada orang lain kecuali kepada Rasulullah SAW. Jadi khusus tertuju kepada Rasulullah SAW, pertanyaan secara spesialis. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu memang ingin jawaban tegas, lugas, tuntas,
Maka Rasul dengan jawabannya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu dalam beriman. Nampak sekali redaksinya dan diksinya sangat singkat tapi maknanya padat. Memang sepertinya tidak panjang tapi maknanya dalam. Karena apa yang disampaikan oleh sahabat, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini untuk menjawab kegalauan, kegelisahan seorang sahabat yang hanya ingin minta penjelasan dari Rasulullah SAW. Sebelum lebih jauh kita akan bahas penjelasannya, saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang siapa Sufyan Ats-Tsaqafi. Secara singkat, Sufyan Ats-Tsaqafi ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, asli dari Taif. Maka namanya adalah Ats-Tsaqafi At-Thaifi. Dan inilah salah satu dari doa Rasulullah SAW yang dulu ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif dalam rangka menyebarkan dakwah, lalu tidak mendapatkan sambutan tetapi sambitan, tidak mendapatkan respon positif tetapi bahkan negatif, Rasul dilempari batu sampai berdarah-darah, dan saat itu ditawari oleh malaikat, bagaimana kalau seandainya gunung Taif ini kami ledakan biar orang-orang Taif yang menganiayamu, mengintimidasi dan menterormu biar hancur lebur tak tersisa. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan wahai malaikat, jangan kau hancurkan mereka. Saya masih berharap dari keturunan anak-anak mereka nanti muncul umat Islam yang mengikuti dan mengimani kepada syariat. Ternyata doa Rasulullah SAW itu pun dikabulkan oleh Allah. Maka muncullah salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsaqafi At-Thaifi yang akhirnya mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Walaupun dulu nenek moyangnya pernah mengusir Rasulullah SAW dari Taif saat Rasulullah hijrah ke sana bersama Zaid bin Harith. Dan doa Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, umatku yang belum tahu siapa aku dan apa risalah dan visi misiku. Mengapa mereka sampai menyerang dan menolakku? Karena mereka belum paham. Ya Allah, tunjuki mereka, bukalah hati mereka. Dan doa ini akhirnya dikabulkan oleh Allah. Berduyun-duyunlah orang-orang Taif akhirnya masuk Islam. Salah satunya anak cucunya yang bernama Sufyan Ats-Tsaqafi At-Thaifi, yang di masa Umar bin Khattab beliau pernah dijadikan sebagai pejabat yang mengawasi dan menguasai kota Taif. Yang sekarang kalau Bapak Ibu ke Taif, di sana ada makamnya siapa? Sahabat Ibnu Abbas yang umroh biasanya diajak ke sana tuh. Salah satu rihlanya, salah satu city tournya adalah di Taif. Tambah 1 juta kalau mau ke sana. Nah, itulah tentang Sufyan Ats-Tsaqafi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang pertanyaannya tidak mungkin disampaikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengerti harus bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Sehingga perlu kita menanyakan sesuatu yang tidak kita kuasai. Maka sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila kita tidak tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memang pakar di bidangnya. Dan Rasulullah dianggap sebagai pakar satu-satunya saat itu yang tiada tanding, tiada tarah, tiada saing selamanya. Maka beliau tidak akan pernah nanya kepada Abu Bakar, tidak nanya kepada Umar, tidak nanya kepada Utsman, tidak nanya kepada Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Hanya kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah dianggap memang pakar di bidangnya dan punya kompetensi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Jadi menunjukkan bahwa di samping ada semangat bertanya, juga pertanyaannya jangan asal tanya kepada sembarang orang, tapi tujukan kepada orang yang tahu dan paham tentang bidang yang dia tanyakan. Seringkali kita punya semangat tanya, tapi kepada orang yang tidak paham.
Akhirnya dhallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Dan itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak ngaji, banyak thalabul ilmi, banyak menggali ilmu pengetahuan kepada orang yang memang paham di bidangnya, sehingga ilmu yang kita miliki ini bersyarat. Bersyarat maksudnya nyambung dengan keilmuan para gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW menyatakan sesuatu yang singkat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kalau kamu ingin mendapatkan jawaban yang tegas, lugas, jelas, tuntas, aku akan jawab pertanyaanmu. Dan ini tidak mungkin dijawab oleh orang lain kecuali aku. Qul, katakan, amantu, saya beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma, kemudian istaqim, istiqomahlah kamu, komitmenlah kamu, konsistenlah kamu, dan kontinulah kamu menjaga keimanan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan amantu billah, bukan aslamtu, tapi amantu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang Islam itu beriman, tapi orang beriman itu pasti Muslim. Sehingga kalau ada kata iman itu pasti Islam, dan belum tentu orang yang Islam itu beriman. Itulah sebabnya ketika orang-orang Arabi, orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, ya, nahnu aslamna, kami berislam. Kata Rasulullah SAW, lam tu'minu, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Maka qul aslamna, kami baru berislam. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan ya qul aslamtu, tapi qul amantu billah. Karena makna iman itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan, yang kedua wa tasdiqun bil janan, yang ketiga wa amalun bil arkan. Itulah sebabnya kenapa iman itu lebih berat daripada sekedar Islam. Orang Islam cukup ikrar, asyhadu an la ilaha illallah, muslim. Tapi iman itu harus ada kelanjutannya, bukan sekedar ikrar dengan lisannya, bukan hanya sekedar janji dengan ucapannya, tapi harus wa tasdiqun bil janan, diyakini dalam hatinya dan diterjemahkan ke dalam pergaulan yang bernama wa amalun bil arkan. Kalau iman cukup dengan ikrar, maka orang yang bersyahadat saja sudah dikatakan mukmin. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah dikatakan mukmin, tapi sebenarnya itu belum, karena baru muslim. Itulah sebabnya setelah orang berikrar harus diyakini apa yang diucapkan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sampai ke dalam hatinya, sampai ke dalam relung-relung hati yang paling dalam. Apa sih sesungguhnya konsekuensi daripada 2 kalimat syahadat itu? Kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus yakin bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada zat yang wajib yang bisa memberikan kehidupan dan kematian kecuali Allah. Tidak ada zat yang bisa mengatur seluruh kehidupan manusia kecuali Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus tertanam dalam jiwa seorang mukmin. Dan itulah namanya wa tasdiqun bil janan. Sehingga muncul keyakinannya tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak pernah minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah, karena apa yang diucapkan itu sudah masuk dalam relung hatinya yang paling dalam, bahwa zat yang wajib disembah satu-satunya di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penanaman tauhid dalam diri kita setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya panutan sebagai penerjemah,
fasilitator, sarana penyampai syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sehingga dia tidak boleh menganut kepada siapapun kecuali kepada Rasul, tidak boleh menjadikan tokoh idola di dunia ini kecuali kepada Rasul, tidak boleh mengikuti teladan kecuali kepada Rasul. Dan orang yang bisa mengikuti Rasulullah SAW, bisa menjadikan Rasul sebagai tokoh idola, hanya orang yang memiliki 3 syarat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sering kita dengarkan ayatnya kalau peringatan Maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana, menggunakan lam taukid, qadnya qad taukid karena qad masuk ke dalam fi'il madhi yang bermakna pasti. Dan sesuatu yang sudah lampau itu pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan enggak ada lagi uswah kecuali Rasul. Laqad kana lakum, untuk kalian semua umat Islam, bi Rasulillah, dalam diri Rasulullah adalah seorang hasanah. Uswatun hasanah. Sesungguhnya kalau kita sudah bilang teladan, itu pasti orang terbaik. Mahasiswa teladan, santri teladan, RT teladan, RW teladan, kepala RT, kepala atau ketua RT teladan. Kalau teladan mesti baik. Tapi Allah ingin menegaskan tidak cukup dengan sebagai teladan. Uswatun, teladan hasanah, baik. Sudah baik, tambah baik. Dan itu hanya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadi keyakinan kita ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, manusia terbaik di dunia sampai di akhirat. Di dunia jelas Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terbaik dan terhormat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di akhirat Nabi pemilik syafaatul uzma. Di saat seluruh Nabi menolak syafaat terhadap umat-umat yang telah membutuhkannya, hanya Rasulullah mengatakan adalah itu milikku, syafaat itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Dan itulah konsekuensi logis daripada kita bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang akan menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai konsekuensi daripada syahadat kepada Rasul? 3 syaratnya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang menginginkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan Rasul sebagai uswah. Yang kedua, wal yaumal akhir, hanya orang yang percaya kepada pembalasan di hari akhir. Dia sadar bahwa semua amal kebaikan maupun keburukan akan ditampakkan, diungkap, dibuat, dibongkar oleh Allah. Tidak ada di SP3 maupun dipetieskan kasusnya. Kalau dia percaya, maka tidak akan pernah mengikuti selain Rasulullah SAW, karena semua perbuatannya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah membuktikan bahwa orang yang menjadikan Rasul sebagai teladan hanya mereka yang percaya kepada hari akhir, di mana hari akhir adalah hari pembalasan. Semua amal kebaikan maupun keburukan akan tampak dan dibongkar, dibuat semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, bahwa orang yang akan menjadikan Rasul sebagai teladannya apabila dia selalu ingat kepada Allah, bahwa segala gerak-geriknya dipantau, diawasi, dimonitoring dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Maka tidak ada lain kecuali gerakannya, aktivitasnya, seluruh perbuatannya tidak akan mengacu dan tidak akan meneladani kecuali hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi logik dari syahadat kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan kul amantu, iman itu mengandung 3 unsur. Yang pertama tadi ikrar, yang kedua adalah tasdid, yaitu meyakini terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua meyakini Rasul sebagai teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah unsur yang kedua dari kata iman. Unsur yang ketiga, dan ini yang paling penting, ya, ketika Rasul mengatakan kenapa kul amantu bukan kul aslamtu, bobotnya beda dengan aslamtu, karena di dalam iman itu yang paling pokok, paling utama, paling prioritas bukan sekedar ucapan,
Kalau ucapan cukup, maka orang munafik sudah mengucapkan. Kalau hanya keyakinan cukup, maka orang kebatinan cukup menjadi mukmin. Tapi itu semuanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Tidak cukup hanya janji, tinggal janji tanpa bukti. Tidak cukup hanya berkata-kata dan penuh retorika tapi tanpa fakta. Tidak cukup dengan ucapan dan ungkapan kalau tidak ada kenyataan. Maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Dan itulah yang disebut dengan unsur yang ketiga, wa'amalun bil arkan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita teliti di dalam ayat Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan satu dari dua hal atau kedua-duanya. Kalau tidak perintah mengerjakan, yang kedua perintah meninggalkan, atau kedua-duanya. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadilah kamu sebagai mukmin yang kafah. Kalau mau Islam jangan setengah-setengah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah budaya, dalam masalah pendidikan, harus mengacu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Islam. Jangan separuh-separuh, jangan tanggung-tanggung jadi muslim. Termasuk politik yang sebentar lagi akan panas suasananya 24 Februari. Semuanya harus mengacu kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita mencari pemimpin yang ideal sesuai dengan hati nurani dan keyakinan. Itulah amin. Ini bukan kampanye. Ini untuk bisa memberikan contoh bahwa kehidupan ini ada aturannya. Ada panduannya termasuk di dalam Islam, walaupun tidak langsung menuju kepada perorangan, tapi kriteria itu ada. Maka jadilah muslim yang kafah, jangan anti politik, jangan anti ekonomi, jangan anti sosial, jangan anti budaya. Semuanya ada panduan dan manhajnya. Walaupun barangkali tidak sepenuhnya secara rigid dan rinci dijelaskan oleh Allah, tapi di sana banyak isyarat dan indikator-indikatornya. Kemudian yang kedua Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan inilah yang mendegradasi pemahaman kita tentang Islam yang apa itu. Enggak, Islam itu hanya ibadah di masjid aja, enggak usah ikut-ikutan politik, enggak usah ikut-ikutan ekonomi, enggak usah ikut-ikutan ngatur budaya, enggak usah ikut-ikutan ngatur pendidikan. Islam itu ya di masjid, cukup vertikal hubungannya, enggak perlu horizontal. Itulah bisikan dan suara-suara setan yang akan mengerosi keyakinan kita bahwa Islam itu terbatas pada ibadah dan hanya hubungan vertikal saja. Maka Allah berikan satu langkah antisipatif, jangan ikuti suara-suara setan. Dan setan ada dua, syaitanul insi wa syaitanul jinni. Ya enggak? Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua. Ada setan gundul, ada setan gondrong. Nah yang repot itu ngadepin setan gondrong. Kalau setan gundul mungkin cukup dengan baca ayat kursi langsung lari. Tapi kalau setan gondrong sebelum dilempar kursi nggak pernah lari. Ya, maka kita harus hati-hati. Itulah anjuran Allah ketika memanggil orang mukmin. Kenapa tidak menggunakan kata ya Yohanes? Karena orang yang dipanggil sesuai dengan predikatnya sebagai mukmin itu pasti responsif, pasti istijabahnya cepat, pasti terus memperhatikan terhadap panggilan itu. Ibarat kita nih ada tukang sayur, satunya tukang bakso. Kalau kita panggil tukang bakso, apakah tukang sayur noleh? Enggak noleh. Kalau dipanggil tukang sayur, pasti yang noleh tukang sayur, dan yang mau mendatangi kita itu tukang sayur, bukan tukang bakso. Tukang bakso colong aja, kenapa nggak dipanggil? Sama dengan ketika dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa beriman pasti noleh terhadap panggilan. Yang nggak merasa mukmin cuek aja, masalah udah selesai gitu. Karena nggak merasa dirinya dipanggil oleh Allah. Maka kalau kita ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita noleh apa enggak? Kalau nggak noleh berarti tukang sayur, bukan tukang bakso. Tapi kalau kita merasa menjadi mukmin,
panggilan Allah, ini seruan Allah, ya, instruksi dari Allah, saya akan respon terhadap panggilan itu. Dan itulah sebabnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ada dua yang diinginkan oleh Allah, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan banyak contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Banyak sekali tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak cukup dengan ikrar, orang beriman tidak cukup dengan keyakinan, tapi harus ada amal perbuatan. Kalau kita teliti lagi dalam surat Al-Asr untuk membuktikan bahwa amal itu paling penting dari unsur iman, dalam unsur iman, adalah ketika Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, seluruh umat manusia ini rugi, untung, nggak ada yang untung. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan sumpah wal asri, demi masa, demi waktu, itu betapa berharganya waktu. Laksanakan segala kesempatan dan ambil semua peluang untuk bisa beribadah dan berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang tidak memanfaatkan waktu akan digilas oleh waktu. Karena waktu sebagai pedang, kalau kita tidak memanfaatkan, kita akan terpenggal oleh waktu itu. Maka semuanya akan menjadi rugi kecuali mereka yang beriman dan amal soleh. Dan Allah ketika memanggil manusia ini dengan kata al-insan, tidak menggunakan insan tapi pakai al. Kenapa? Dalam bahasa ilmu nahwu itu alnya disebut dengan al-istighraqil jinsi. Al yang menunjukkan mencakup seluruh jenis manusia. Sama dengan al yang ada dalam alhamdu. Alhamdu alnya itu adalah al-istighraqil jinsi, yaitu al yang menghabiskan dan mencakup seluruh jenis manusia. Maka ya, artinya alhamdu segala puji. Berarti tidak ada lagi yang patut dipuji, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki dari kehebatan, kekuasaan, kekuatan, harta benda yang melimpah ruah, semuanya dari Allah. Siapa yang dipuji? Lillah, alhamdulillah. Sama dengan ya wal asri innal insana. Al insan seluruh jenis manusia, laki, perempuan, tua, muda, kaya, raya, rakyat, pejabat, sama al insan. Semuanya lafi khusrin, lamnya lam taufik, menunjukkan bahwa semuanya sungguh dalam keadaan rugi. Dan khusrinnya disebut oleh Allah dengan nakirah, bukan makrifat. Kalau makrifat itu satu tertentu, tapi kalau nakirah itu umum, semua kerugian, seperti kerugian harta, kerugian jiwa, kerugian segala macam, posisi dan segala macam, semuanya rugi, dan ruginya mencakup segala kerugian. Udah habis-habisan, mencakup seluruh manusia, mencakup segala kerugian. Siapa yang tidak rugi dari segala jenis manusia? Dan siapa yang beruntung dari dan lepas dari segala kerugian itu? Allah katakan illal ladzina amanu. Hanya mereka yang beriman yang tidak akan pernah merugi. Hanya manusia yang mukmin yang tidak akan pernah merugi. Tapi apakah cukup sebagai mukmin saja? Tidak. Allah ingin menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa mukmin sejati itu juga diaplikasikan, diimplementasikan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya setelah Allah menyebutkan illal ladzina amanu, dilanjutkan dengan wa amilu as-shalihat. Apakah Allah tidak tahu bahwa dalam kata iman itu ada amal? Tahu. Tapi lagi-lagi Allah ingin menegaskan dan menandaskan bahwa unsur terpenting dalam iman itu adalah amal soleh. Amal soleh. Maka disebut oleh Allah wa amilus shalihat, beramal soleh. Maka kalau kita lihat lagi dalam hadis Rasulullah SAW, selalu mengaitkan antara iman dengan amal. Iman, amal, iman, amal. Salah satu contoh misalnya hadis yang sudah populer di telinga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Apa hubungannya
Iman dengan kata-kata, apa hubungannya? Iman dengan menghormati tamu, apa hubungannya? Ya, apa? Relasinya apa? Orang mungkin bertanya. Dengan menghormati tamu, menghormati tetangga. Ini membuktikan bahwa iman itu bukan hanya dengan kata-kata dan tidak cukup dengan retorika kalau tanpa fakta. Maka Allah ingin menegaskan lagi-lagi melalui Rasulnya, kalau orang beriman konsekuensi logisnya itu ucapannya dijaga, jempolnya juga jangan sampai liar mencet-mencet tombol HP ini. Sebagai konsekuensi apa? Konsekuensi iman. Dan imannya di sini Rasulullah hanya membatasi dua. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Padahal rukun iman itu ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 6 kan, nggak disebut semua. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir nggak disebut yang lain-lain juga. Padahal iman itu ada 6 rukunnya. Ya. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu ada 6. Tapi hanya dibatasi 2 saja karena itu sudah cukup mewakili 6 rukun iman tadi. Maka yu'minu billah, barang siapa yang percaya kepada Allah, di mana Allah selalu memuraqabah, memonitoring, mengawasi, mewaspadai segala gerak-gerik kita. Dan orang yang percaya kepada hari akhir, di mana hari akhir adalah hari pembalasan dan semua ucapan akan diminta pertanggungjawaban, maka dia tidak akan pernah ngomong kecuali baik. Kalau nggak bisa baik, lebih baik. Makanya kalau orang tidak bisa muji, jangan maki. Kalau nggak bisa menghormati, jangan menghina orang lain. Cukup Anda diem, itu emas katanya kan. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diem. Kalau Anda tidak bisa memuji orang, jangan memaki. Bila Anda tidak bisa menghormati, silahkan diam diri. Nggak usah maki-maki orang, nggak ada untungnya. Ya, malah itu merugikan kita. Ya, maka konsekuensinya orang beriman itu jaga lisannya, jaga jempolnya kalau sekarang. Jangan sampai saat-saat. Maka kita harus saring sebelum sharing. Ya, kita konfirmasi dan klarifikasi sebelum kita sebarkan informasi. Semuanya harus selalu diseleksi agar tidak mudah menyampaikan informasi yang tidak jelas karena itu berbahaya bagi kehidupan. Kemudian yukrim jarahu, menghormati tetangga, menghormati tamu, semua dikaitkan dengan iman. Itu lagi-lagi membuktikan bahwa iman unsur paling pentingnya adalah amal. Dan itulah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah, amantu billah. Kalau dijabarkan dan dijelaskan panjang ini, qul amantu billah itu padat berisi. Karena konsekuensinya banyak. Nah, setelah itu kalau dikupas sampai tuntas, ya, dikupas sampai habis, maka setelah itu tidak ada lain kecuali fastaqim, istiqomalah kamu sesuai dengan konsekuensi logis daripada keimanan. Kalau iman kepada Allah, jangan hanya sekedar kata-kata, buktikan dengan fakta. Kalau kamu iman kepada Allah hanya sekedar janji, berikanlah bukti. Janganlah kamu sekedar angan-angan, tapi buktikan dengan kenyataan. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Tsumma istaqim. Dan Rasulullah SAW menggunakan kata tsumma, bukan fa. Apa bedanya Pak? Fa dengan tsumma. Walaupun sama-sama artinya kemudian atau lalu. Tsumma itu agak lama prosesnya. Tsumma kan dalam surah Al-Kahfi itu kan ada tsumma. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna. Tsumma, kata tsumma itu ada jarak. Berarti butuh proses. Tapi kalau fa itu langsung. Fa maka itu langsung jawabnya. Maka di sini ketika Rasul mengatakan tsumma dengan fa itu ada perbedaan. Kenapa pakai tsumma? Karena orang menjadi istiqomah itu butuh proses. Gak bisa begitu iman masuk istiqomah. Butuh tahapan, butuh proses-proses yang panjang untuk menjadi istiqomah yang sejati, butuh waktu.
Dan di situ Rasulullah menggunakan tumas, kata-kata perintah, istaqim. Kalau di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu ada kata perintah, secara umum kalau menurut kaidah usul fikih bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Terima kasih Pak. Tapi aku ngomong nggak bisa makan ini. Nanti jadi bungkus. Jangan saya mau pergi ya. Karena mana tadi? Sampai bungkusan. Al-aslu fil amri, bahwa pada dasarnya segala perintah itu, segala instruksi dalam Al-Quran maupun hadis hukumnya wajib, illa madalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menentangnya, yang menjadikan hukum itu nggak wajib. Selagi belum ada kata atau dalil yang menentang kewajiban itu, maka hukum dasarnya perintah adalah wajib. Oleh sebab itu kata Rasulullah, fastaqim, ya, tsumastaqim, segera kamu melakukan istiqomah, punya komitmen, punya konsistensi, punya tekad untuk terus-menerus secara kontinu melakukan iman ini dengan baik. Berarti istiqomah hukumnya wajib. Karena nggak ada dalil yang menentang tidak wajibnya istiqomah itu, ya. Maka tidak bisa dikatakan sunnah, tidak bisa dikatakan mubah, apalagi makruh, apalagi haram. Kecuali larangan. Kalau larangan, ya sifatnya instruksi terhadap sesuatu yang terlarang, berarti haram. Al-aslu bin nahi lil tahrim illa ma dallat dalil ala khilaf. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan hukum haram sebelum ada dalil yang menentangnya. Tapi kalau perintah wajib. Berarti hukum istiqomah itu wajib, walaupun Rasul menggunakan kata tsumma, itu artinya berproses untuk melakukan, ya, pembenahan diri agar menjadi istiqomah itu butuh proses. Lalu apa sih yang disebut istiqomah itu? Istiqomah itu berasal dari akar kata qoma yaqumu qiyaman. Asalnya qiwaman, tapi karena huruf sebelum waw itu kasrah, maka kasroh yang lebih layak mendampingi adalah yang. Maka wawu kulibatil wawu ya'an. Kemudian wawu diganti menjadi ya, menjadi qiyaman. Somun asalnya dia kata soma ya sumu kok menjadi siang, karena sebelum ya itu ada kasroh, maka menjadi siang, bukan siwam. Asalnya siwamun tapi menjadi siamun. Nah itu belajar aku soal ngaji tersendiri itu. Ya. Mumet kalau nggak bisa. Nah, di situ semuanya Rasulullah SAW katakan bahwa di dalam beristiqomah itu berat, karena asal kata dan dasarnya adalah qoma yaqumu qiyaman, berdiri tegak lurus. Itu orang berdiri dia berdiri, nggak bengkok, nggak miring kanan, nggak miring kanan, tapi berdiri, nggak jongkok, gitu kan? Ya berdiri sebagaimana orang berdiri. Seperti tiang ini kan berdiri tegak lurus. Itu koma namanya. Nah, koma kemudian ditambahi hamzah wasol di situ, tambahi tak dan sin, itu namanya faidah mutawa'ah dengan wazan istaf'ala. Mutawa'ah itu artinya satu kata kalau ada tambahan hamzah, tambahan sin dan tak, itu maknanya sungguh-sungguh. Berarti kalau kita kaitkan dengan koma tambah istiqomah, istiqomah berarti berdiri dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsisten, dengan penuh komitmen yang tinggi, nggak miring kanan, nggak miring kiri, walaupun banyak ujian dan banyak cobaan, banyak tawaran yang menggiurkan ataupun ancaman dan intimidasi yang mengancam. Itu namanya koma. Terutama di masa-masa tahun politik begini, banyak orang miring-miring. Banyak tawaran kanan kiri, diraya-rayu, gagal nggak bisa dirayu, diintimidasi. Itu aja. Rayu nggak bisa, laut tak lu tahu sendiri. Nah, orang istiqomah itu disuruh milih-milih yang lain nggak sesuai dengan hati nuraninya, ya dia tidak akan goyang. Itu namanya istiqomah kalau kita kaitkan dengan tahun panas ini. Jadi nggak akan goyang-goyang walaupun disuap maupun dijejelin. Disuap itu kan dikit, kalau dijelin banyak Pak, dipaksa. Suap nggak mau pelan-pelan dijejelin gitu ya, dipaksa untuk menerima. Nah, kita tinggal mau disuapin atau dijejelin gitu aja.
Kalau enggak ditentangin gitu. Nah disuapin tetap uang gitu. Uang disuapin nggak mau, gampar gitu ya. Nah itu orang istiqomah itu nggak akan berubah, baik disuapin maupun digambarin. Itu istiqomah, nggak akan pernah bergeser sedikit pun dengan segala rayuan maupun banyak ujian. Makanya orang istiqomah itu nggak gampang. Karena nggak gampang, pakai sunnah, butuh proses, butuh tahapan untuk menjadi istiqomah, menjaga iman itu. Nggak semua orang Pak tahan untuk menjadi orang mukmin sejati. Kalau hanya mukmin-mukminan dan mukmin KTP, tinggal tulis saja namanya mukmin, selesai. Tapi itu nggak cukup dengan itu. Maka harus dengan proses tahapan-tahapan yang harus dilalui. Maka kata istiqomah itu artinya tegak lurus, jejak, tegak, sabar, teguh, pendirian, nggak miring kanan kiri, dan itu sifatnya terus menerus. Sifatnya terus menerus, bukan angin-anginan. Besok tempe, sore jelek, atau dibalik, sore jelek, besok jelek, sore tempe, bukan itu. Ya kalau tempe terus, kalau jelek terus. Gitu ya mungkin. Kalau lama-lama malamnya jadi tabu. Nah, orang yang istiqomah itu komitmennya tinggi, karena itu dilakukan secara terus. Makanya orang yang ajak sholat jamaah, ajak sholat subuh, itu namanya istiqomah. Karena ajak dilakukan, hujan ya datang, panas juga datang, ada orang juga datang, nggak ada orang datang, ramai datang, sepi datang, malas datang, rajin datang, semangat. Itu namanya istiqomah dalam segala kondisi dan situasi. Maka istiqomah lagi-lagi berat untuk menjadi orang jejak begini Pak. Ada angin tenang, ada topan tenang, ada tsunami tenang, kan ibarat seperti itu. Digoyang-goyang tenang, diiming-iming tenang, itu jejak namanya. Jejak, ajak, tegak, lurus. Luar biasa istiqomah. Makanya makna secara terminologi artinya adalah orang yang punya ya keteguhan, kesabaran, ya ketekunan untuk menjaga prinsip sesuai dengan syariat Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah namanya istiqomah. Karena berat istiqomah itu, maka Rasul saja untuk menjaga istiqomah diri sebagai nabi, sebagai panutan, agar tidak lagi menjadi manusia yang tidak bisa dicontoh, terus menjaga istiqomahnya berat. Sampai-sampai saking beratnya beban istiqomah itu, Rasulullah SAW cepat berubah di usia masih muda. Maka para sahabat yang melihat beban Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda ini masih muda, kenapa bebannya udah banyak?" Kalau bapak-bapak mungkin udah banyak, lain sebabnya. Kalau Rasulullah SAW bebannya banyak, syayyabatni hudud wa akhwatuha. Yang menyebabkan saya cepat berubah di usia saya yang masih muda seperti ini, kata riwayat Imam Rasul cuma 20 bulan. Ya, itu karena saya memikirkan surat Hud dan sejenisnya. Jadi Rasulullah SAW itu ubannya cepat muncul, cepat timbul karena beliau mengingat surat Hud dan sejenisnya. Apa yang terkandung dalam surat Hud? Ada satu ayat. Surat Hud itu surat 11, ayatnya 112. Kalau dari atas sebelah kiri itu nomor 5 ayatnya kalau nggak salah. Ketika Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, fastaqim kama umirta, istiqomalah kamu, makanya Pak bukan kuma. Berarti cepat untuk Rasulullah segera. Kalau kita proses. Fastaqim maka, bukan kemudian. Kalau kita kemudian, kalau Rasul mengatakan kepada sahabatnya, "Tum fastaqim", bukan fastaqim. Kalau Allah kepada Muhammad karena Rasulullah adalah sebagai nabi, maka Allah mengatakan fastaqim, segera kamu istiqomah terhadap perintah-perintah ini. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah, jangan serong, jangan miring kanan maupun kiri, jangan tergoda oleh rayuan, jangan takut terhadap ancaman. Muhammad hadapi semua keadaan dan hadapi semua perlakuan manusia barangkali yang tidak beradab dan tidak sopan kepada. Itulah yang membuat Rasulullah berat.
Memang istiqomah itu berat, Pak. Kalau ringan namanya istirahat. Ya, maka kata Dilan, istiqomah itu berat. Biar aku saja yang menanggungnya. Ya, berat. Makanya Rasul cepat berubah. Kita mungkin sama-sama cepat berubah, Pak, tapi sebabnya lain. Utangnya belum bayar. Belum lunas kreditan. Akhirnya banyak utang yang berubah. Rasulullah SAW memikirkan fastaqim kama umirta itu berat. Dan yang diperintah oleh Allah dalam ayat ini bukan hanya Rasul. Ada kelanjutan ayatnya. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang tobat bersamamu. Orang-orang yang sudah sadar terhadap kesalahannya, bergabung bersamamu, bersama dakwamu, termasuk sahabat-sahabat yang dulunya adalah non-muslim. Itu dianjurkan untuk beristiqomah bersama Rasul. Sehingga Rasulullah SAW menebarkan energi positif keistiqomahnya kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat. Makanya ketika ada ancaman waktu bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, ketika Abu Bakar sedang gemetaran terhadap pengintaian dan pengejaran orang-orang kafir Quraisy pada saat hijrah, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu istiqomah. Nah, kalau panutannya komandannya nggak istiqomah, malah gemeteran, ya bagaimana prajuritnya? Kalau komandannya lagi terbirit-birit, bagaimana prajuritnya? Mungkin kabur. Sebagaimana di Israel, banyak komandan yang terbirit-birit karena takut terhadap serangan Hamas. Maka banyak yang disersi, tidak mau dikirim lagi ke Gaza, karena komandannya sudah terbirit-birit, terkencing-kencing. Bagaimana prajuritnya? Nah, sama Rasul ingin menunjukkan bahwa pemimpin itu nggak boleh lapar, nggak boleh cengeng, tunjukkan ketegasan. La tahzan innallaha ma'ana, maka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dan orang bersamamu ajari itu istiqomah, agar mereka juga mewaris keistiqomahan ini, bukan hanya kamu. Wala tadghaw, sudah begitu Allah ingatkan lagi, wala tadghaw, jangan miring-miring. Jangan nyamping-nyamping, jangan lipir-lipir kata orang, jangan serong-serong, udah tegas, tegak, lurus kepada perintah Allah. Tidak tergoyahkan oleh apapun dalam segala situasi dan kondisi, rayuan maupun ancaman. Walaupun ada teror fisik yang datang bertubi-tubi, datang silih berganti, seakan tidak pernah berhenti, menimpa Nabi setiap hari, kamu harus tetap istiqomah dalam segala situasi. Itu yang membuat Rasul cepat berubah di usia masih muda, dan itu perintah juga kepada para sahabat dan mungkin kepada kita semua. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, jangan kau dolimi, jangan melampaui batas, jangan kau serong kanan maupun kiri, karena kamu harus tetap lurus kepada ilah. Kenapa demikian? Tidak boleh miring kanan kiri dan harus tegak lurus kepada perintah Allah, karena innahu bima ta'maluna basir. Bila kamu serong kiri, serong kanan, dan runtuh dengan rayuan dan lapuk dengan ancaman, Allah tahu itu semua. Innahu bima ta'maluna basir. Allah tahu apa yang kamu lakukan, kamu gak istiqomah, itu Allah tahu. Allah ngerti kalau kamu itu gak tegak. Allah tahu kalau kamu itu gak sabar. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan, baik yang sirriyah maupun jahriyah, yang sepi maupun ramai, sendiri maupun ramai, koalisi maupun kolaborasi ataupun oposisi. Allah tahu cara kamu untuk bisa mengekspresikan ini. Semuanya innahu bima ta'maluna basir. Maka tegaklah, sabarlah, teguhlah, konsistenlah dalam berbuat dan berkata, biar kamu menjadi orang mukmin yang istiqomah. Dan nanti menjelang pemilu ini 2024, kita lihat istiqomah apa enggak dengan hati nurani kita. Kalau pagi-pagi banyak orang yang menyerang dengan kertas biru maupun kertas merah, istiqomah apa enggak? Saya pilih ini, saya pilih. Tapi kok ada ini ya, wah berganti. Istiqomah kita diuji. Saat ada lembaran baik hijau, biru, merah, gitu. Kira-kira gimana nih musyawarah dengan keluarganya? Udah mulai goyang deh. Mulai dong ya. Mulai gitu.
Udah diuji saat itu kita bertentangan dengan hati nurani kita. Padahal hati nurani inilah nur Allah. Makanya disebut nurani. Nurani bahasa Arab, bukan nurani bahasa Jawa. Nurani berarti cahaya Allah. Ruhun ruhani, jismun jasmani, aklun aklan. Nurani. Dan itulah suara hati. Jadi suara hati dan suara Allah. Dan itu dikatakan bahwa suara rakyat, suara Tuhan itu adalah nur hati kita. Suara rakyat, suara Tuhan itu kan nur, sesuai hati nurani. Karena dari Allah. Karena hati nurani kita inilah diciptakan sebagai fitrah manusia yang cinta kebaikan dan anti kejahatan. Semua punya hati nurani sesuai dengan pikiran, sesuai dengan hati nurani. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu minta fatwa tentang kegundahan dan keraguan perbuatan, jangan tanya ustaz, jangan minta fatwa kiai, jangan datang ke MUI, datanglah kepada hatimu. Istafti korban. Minta fatwa kepada hatimu, kira-kira hatimu nyaman apa enggak pilih ini. Kalau nggak nyaman berarti fatwanya kamu sesuai dengan hati, jangan kopi. Walaupun kamu dirayu dengan amplop bersama isinya, bukan amplop yang kosong. Itu hati nurani yang memberikan petunjuk. Nggak usah tanya RT RW, di hati nurani cukup. Ngobrol apa ya? Hati nurani tanya nih, mana nih kita? 1, 2, 3, 4, 5. Hati nurani yang akan tunjuk mengarahkan. Ya, dengan undang-undang saja. Ya, nanti. Sekarang kita kira-kira hati nurani kita bagaimana? Itu petunjuk Allah itu. Ya kata orang, ambil amplopnya, jangan pilih orangnya. Tapi isinya jangan apa? Amplopnya saja dengan isinya. Yang dia melarat dan bangkrut gara-gara uang orang banyak tapi nggak ada ya pilih. Akhirnya karpetnya diambil, pakainya diambil gara-gara hasilnya nggak diambil itu. Itu ada di beberapa tempat yang sudah nyumbang karena nggak pilih, diambil lagi itu karpet. Ya kalau suruh pilih karpetnya suruh ke TPS kan gitu. Kan ada nyumbang karpet bukan nyumbang orang. Saya dulu juga punya begitu ya, orang dibantu masjidnya, dibantu jembatannya, dibantu talutnya, jalannya pakai aspal. Nggak ada yang milih Pak. Kenapa? Loh, Bapak kan nyumbangnya jalan, nyumbangnya masjid, nyumbangnya jembatan. Dia jembatan masjid suruh milih ke TPS. Saya kan belum dapat. Masya Allah, pintar masyarakat sekarang. Cerdas sekali. Sampai banyak yang dibohong. Lanjut sampai mana tadi? Jadi kenapa nurani gitu ya? Maka kalau seseorang itu sesuai dengan hati nurani akan istiqomah. Itulah sebabnya kita jaga hati kita. Jangan sampai terperanjat dan terpesona dengan rayuan dan ancaman semata. Apalah artinya uang 50, 100 ribu tapi kita menderita selamanya. Maka mungkin kalau perpanjangan periode sampai 3 periode 4 tahun menderita sekali. Bukan hanya 5 tahun. Nyesek banget. Ngapain saya pilih dulu, ternyata mengecewakan. Itu karena apa? Bertentangan dengan nurani, nggak istiqomah. Kalau sesuai dengan fitrahnya, manusia itu cinta kebaikan. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diperintah, nggak usah diancam. Diancam pun dia tahan dalam ancaman itu. Tapi yang goyang ya, nggak istiqomah. Namanya nggak istiqomah, yang miring kiri, serong kanan, serong. Maka berat istiqomah sampai Rasulullah SAW itu, kan Rasul itu Nabi, Rasul, dan selalu dilindungi Allah, tapi merasa berat. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada Rasulullah bahwa beban yang ditanggung oleh Rasul sebagai Nabi, sebagai Rasul itu berat. Inna sanulqi alaika qaulan Akhirnya dalam surat Al-Muzammil ayat 5 itu, inna sungguh kami wahai Muhammad sanul kisah dengan sofa beda. Sa itu akan, sofa juga akan. Tapi kalau sa itu lebih dekat, sofa agak jauh. Kalau saya alamun itu berarti dekat. Kalau sofa ya alamun itu agak jauh. Jaraknya agak jauh. Maka Allah mengatakan bahwa sanulki segera akan aku sampaikan kepadamu
bulan, katilah beban yang berat, amanah yang berat. Itu yang buat Rasulullah cepat berubah di usia yang masih muda karena beratnya istiqomah. Kalau kita benar memikirkan istiqomah, Pak, bukan hanya sekedar uban yang tumbuh, mungkin rambut kita rontok nggak sempat muncul, Pak. Kalau kita benar istiqomah, karena kita itu nggak benar-benar istiqomah, maka bisa kontrol, tenang aja. Kalau kita mikirin istiqomah benar-benar, Pak, Pak. Karena kita santai, akhirnya ya sampai kontrol keriting. Ya kalau botak terus kasihan tukang cukur. Nah itulah sebabnya kenapa buat Rasulullah SAW sangat berat, karena beban yang diberikan oleh Allah itu sangat berat. Yang disampaikan oleh Allah gambarannya, seandainya Al-Quran dan amanah Quran itu diturunkan kepada gunung, meletus, Pak. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya menurunkan amanah Quran kepada gunung, itu meletus gunung, meledak. Karena saking beratnya amanah dakwah itu kemudian membuat gunung-gunung ini meletus. Itulah sebabnya kenapa ketika Allah menawarkan kepada gunung, kepada bumi, kepada langit, semuanya nolak. Sebagaimana diungkapkan Allah dalam Al-Ahzab surah ayat 72 bahwa sebelum akhir itu, pojok sebelah kiri sebelum akhir, Allah katakan inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal wa abaina ya'tiha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh pernah Allah menggunakan lagi-lagi inna, sungguh berarti tawaran Allah enggak basa-basi. Aradna Allah menggunakan kata pasti, masa lalu itu pasti. Berarti tawaran Allah enggak basa-basi. Sungguh pernah aku tawarkan amanah dakwah ini kepada siapa? Alas samawati, kepada langit yang 7 lapis itu. Wal ardi, dan bumi 7 lapis. Wal jibal, bukan hanya jabal. Wal jibal, seluruh gunung, bukan satu gunung. Bukan gunung salah aja, Pak. Ya, semua gunung-gunung Semeru dan Merapi yang sekarang sedang berapi dan sekarang sedang nampak dan batuk-batuk itu pernah ditawari oleh Allah. Semuanya nolak, Pak, makhluk besar yang dari kita ini. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk manusia yang kerempeng, kurus, lemah, ini menerima, Pak. Wah, amalan insan, ya Allah, saya aja yang mau terima. Manusia justru seperti kita ini, sehingga mau nggak mau, rela nggak rela, kita harus mau menerima amanah. Tapi Allah ingatkan, sekalipun kamu menerima amanah yang berarti kadang-kadang rebutan, Pak. Ya, orang kan cari amanah sekarang ingin jadi ini, ingin jadi calon, ingin jadi presiden. Itu rebutan amanah, padahal amanah itu berat. Tapi orang rebutan sampai nyuap-nyuap orang yang dapat amanah. Kalau tahu itu berat, luar biasa, Pak. Mungkin banyak orang yang mengundurkan diri. Tapi karena dari sana ada posisi dan ada kursi dan apalagi ada peti, maka orang berkompetisi. Ya, akhirnya dia sampai menimbulkan friksi dan emosi di kalangan masyarakat yang tidak tahu sampai kapan kita akan selesai konflik seperti ini. Nah, itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk yang besar, ternyata manusia menerimanya. Wa hamalan insan, dan Allah ingatkan, hei manusia, sekalipun kamu menerima amanah, kamu itu punya watak dan karakter yang harus kamu ingat. Innahu kana zaluman jahula. Kamu ini makhluk yang zalim. Dan Allah menggunakan kata zalim, bukan zaliman tapi zalim. Zalim itu adalah sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu adalah menunjukkan kesangatan, kebangetan. Berarti sungguh sangat zalim. Kalau hanya innahu kana zaliman, itu zalim biasa, Pak. Kelas ecek-ecek ekonomi, tapi zalim kelas kakap. Kelas berat zalimnya. Zalim kepada diri sendiri, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada warganya, kepada rakyatnya. Zalimnya luar biasa, Pak. Semuanya diemban. Yang kecil maupun besar, semuanya ditelan. Itu zalim yang luar biasa. Zalim manusia. Dan jahulan sangat bodoh. Bukan jahilan, tapi jahulan sangat bodoh. Karena manusia lahir tanpa mengetahui apapun. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa manusia keluar dari perut ibunya kan nggak tahu apa-apa. Ya, ketika Allah katakan bahwa la ta'lamuna syai'an, kamu nggak ngerti apa, maka manusia itu bodoh, sangat bodoh, bukan hanya bodoh, sangat bodoh. Maka disuruh banyak, ya,
belajar, sungguh banyak berinteraksi agar mendapatkan ilmu yang. Nah itu lagi-lagi karena amanah besar dan amanah berat untuk istiqomahan sampai Rasulullah diingatkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila untuk istiqomah. Untuk itu adalah sangat berat, maka Rasulullah cepat ubannya keluar. Oke, itu tentang istiqomah. Lalu bagaimana? Sudah mau habis ya Pak? Lalu bagaimana cara istiqomah? Agar kita istiqomah bagaimana? Minimal ada 3 langkah. Pertama doa, yang kedua beramal soleh, yang ketiga cari komunitas orang soleh. Doa karena hati ini yang bisa bolak-balikan kan Allah. Hati nurani yang bisa jaga itu hanya Allah, bukan hansip maupun satpol pp atau apa. Yang jaga hati kita itu Allah. Yang bisa bolak-balikan sedih, bahagia, senang, sengsara, ya itu semuanya Allah. Maka kita mintanya kepada Allah agar dimantapkan hati kita dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Kau jangan simpangkan lagi hati kami yang sudah Kamu tunjuki. Kami sudah lurus ya Allah, jangan miring-miring lagi ya Allah, jaga kelurusan kami. Jangan serong kanan kiri serong kiri walaupun banyak ancaman, banyak rayuan. Saya akan tegak lurus dan sesuai dengan ajaran. Tolong jaga hati ini sesuai hati nurani kami ya Allah. Jangan takut lagi terhadap ancaman, jangan terpesona terhadap rayuan. Ya Allah, jaga ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, dan yang membolak-balikan hati, mantapkan hati kami terhadap rayuan, godaan, dan mantapkan langkah kami terhadap cacian, makian maupun ancaman. Ya Allah, aku sesuai dengan syariatmu. Ya Allah, aku sesuai dengan aturanmu. Ya Allah, aku sesuai dengan perintahmu. Aku tidak lurus banyak. Allah yang bisa menjaga ini semua, bukan siapa-siapa. Yang kedua, agar lestari, abadi, dan langgeng sampai mati, maka perbanyak amal soleh. Karena amal solehlah yang bisa meningkatkan kualitas iman. Iman itu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang karena sifatnya fluktuatif kayak dolar dan emas. Kalau dolar naik, emas turun. Kalau emas naik, dolar turun. Hati juga begitu, iman juga begitu. Tapi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan rontok dengan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu, yasalunaka 'anil anfal al-anfalul lillahi wa rasul wa aslu dzaka bainakum dan seterusnya, wattaqullaha dan seterusnya itu. Maka Allah katakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dengan baca Quran bisa menambah iman, dengan sholat bisa menambah iman, dengan sedekah bisa menambah iman, dengan ngaji dan ikut pengajian menambah iman. Kebaikan itu menebalkan iman. Dan itulah menjadi landasan istiqomah. Tapi kalau kemaksiatan, setelah setiap kemaksiatan ada titik noda hitam di hati kita untuk merontokkan segala ketebalan iman kita, dan akhirnya itu menjadi rona hati yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'min, kalla bal rona al-qulubi. Itulah rona hati yang merontokkan kita menjadi istiqomah. Bertingkatkan itu zaman. Itu yang kedua, bahwa dengan taat kepada Allah. Yang ketiga adalah mencari komunitas orang-orang soleh biar istiqomah. Kalau soleh sendirian biasanya kita tidak tahan. Tapi kalau bareng-bareng begini, insya Allah kita akan bertahan dan istiqomah. Karena komunitas yang baik ini akan meniupkan dan memberikan energi positif. Dalam kondisi seperti ini, Pak, kalau kita ngaji sendirian mungkin ngantuk. Tapi kalau banyak yang ngantuk, ikut ngantuk gitu kan. Tapi kalau banyak yang melek, ikut melek gitu. Semangatnya bertambah kan teman. Kalau kita sholat subuh sendirian, mungkin langsung setelah sholat langsung kita kabur, Pak. Kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah ya, pura-pura ikut wiridan dan ikut doa. Minimal energi positif orang lain itu ada dalam diri kita. Kalau bareng-bareng, maka carilah jamaah orang soleh-soleh seperti di Algeria ini untuk mempertahankan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ada poin lain, ada yang bisa meletakkan istiqomah baik internal maupun eksternal, tapi itu mungkin kalau saya mendapati memperhatikan yang tidak bisa hadir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya tambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan ya walakum minkum.
Wallahul muwaffiq lil aqwamit thariq. Asmu minallahi khatul basyiril mu'minin. Burung merpati, burung cendrawasih, bulunya banyak, berwarna-warni. Dari lubuk hati kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.